Strategi ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat atau partisipasi dari publik. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lutfi Rahmaning Tias, peserta pelatihan dasar CPNS LIPI tahun 2021 Angkatan 2. Hari ini merupakan hari yang spesial karena merupakan hari pertama pembelajaran agenda kedua mengenai nilai-nilai dasar ASN. Setelah sebelumnya pada agenda 1 kami mendapatkan materi mengenai sikap dan perilaku bela negara bersama Bapak Alfa Fadila dan Ibu Naili Kamalia, kami mendapatkan materi bahwa untuk menjadi seorang ASN yang profesional, kami harus menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu yang pertama akuntabilitas, kedua nasionalisme, yang ketiga nilai etika, yang keempat nilai komitmen mutu, dan yang terakhir adalah nilai anti korupsi atau yang lebih dikenal dengan nilai aneka. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang PNS harus memiliki kemampuan berakuntabilitas atau memenuhi kewajiban pertanggungjawaban amanahnya terhadap publik. Seorang PNS juga harus mementingkan kepentingan nasional dan menjunjung tinggi standar etika publik. Selain itu, seorang PNS harus terus berinovasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan jabatannya. Dan yang tidak kalah penting, seorang PNS tidak boleh korupsi dan harus mendorong pemberantasan korupsi di instansinya. Nilai-nilai dasar aneka tersebut wajib dimiliki oleh setiap orang ASN dan diharapkan dapat menjadi acuan pembentukan sikap, sehingga bisa menjadi ASN yang memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah, di mana setiap ASN memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan masyarakat, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Namun sayangnya, berdasarkan penelitian UI CSGAR tahun 2019 mengenai indeks persepsi masyarakat terhadap profesionalitas ASN, sebagian besar masyarakat justru menganggap profesionalitas ASN masih berada dalam tahap sedang. Bahkan, banyak masyarakat memiliki persepsi yang negatif terhadap ASN karena banyaknya berita negatif terkait ASN, mulai dari kasus korupsi hingga kasus pelanggaran kode etik profesi, serta minimnya pemberitaan positif mengenai ASN. Oleh karena itu, seorang ASN harus menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila yang tercermin dalam nilai-nilai dasar aneka. Sebagaimana jika diibaratkan menjadi sebuah pohon, nasionalisme merupakan akar atau pondasi yang kokoh. Etika publik dan anti korupsi merupakan batangnya, akuntabilitas sebagai daunnya, dan komitmen mutu sebagai buahnya. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan mulai membiasakan diri berperilaku berintegritas, yakni keselarasan antara perilaku, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan nilai atau norma atau hukum yang berlaku, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Fia dalam materi integritas dan etika ASN. Mematuhi larangan mudik berarti kita telah menjalankan fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik serta mendahulukan kepentingan nasional yang merupakan wujud dari nilai nasionalisme. Mematuhi kode etik profesi berarti kita telah melaksanakan nilai etika. Sedangkan mematuhi aturan jam kerja, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dan mengisi laporan harta kekayaan ASN merupakan contoh perilaku anti korupsi. Tentunya masih ada banyak hal lain yang bisa kita biasakan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar aneka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya.